Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CSP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang DIP ASN P3K 2021. Iya, tes sebentar lagi ya teman-teman, sudah muncul jadwalnya. Jadi memang sekarang waktunya buat teman-teman semua untuk drill soal lagi, perbanyak latihan soal. Dengan begitu pemahaman teman-teman dan juga analisanya akan semakin meningkat gitu ya. Kemarin kita sudah belajar tentang kompetensi pedagogik modul 1 yaitu teori belajar. Lanjut kali ini kita belajar tentang kompetensi pedagogik ya, masih modul yang ketiga. Di situ materi HOTS ya, higher order thinking skill. Dimana memang modul 3 ini lumayan kompleks sih isinya. HOTS itu mencakup apa saja, lalu ada dimensi pengetahuan juga, taksonomi Bloom, keterampilan abad 21 juga, dan memang di sini membutuhkan analisa kita nih teman-teman. Dan itulah kenapa mungkin soal seperti ini yang nantinya banyak muncul ya, akan banyak muncul gitu. Dan kalau kita lihat modul-modul yang ada di SIM PKB itu kan memang modul-modul dari PPG, dan di PPG sendiri memang lebih mengedepankan ke keterampilan abad 21 itu sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan sekarang memang ya. Dan karena lebih mengutamakan lagi ke analisis, jadi nih teman-teman lebih banyak lagi pelajari soal-soal tipe seperti ini ya, tipe analisis. Oke, sebelum lanjut nih teman-teman silahkan untuk like video ini, subscribe buat yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan ya dengan video-video selanjutnya, update selanjutnya. Dan boleh juga ya teman-teman follow IG aku di cispi_47. Oh ya, ini buat yang tanya, Kak, kenapa sih nggak dijelaskan apa ya yang kemarin itu yang teori belajar nggak dijelaskan tiap teori itu seperti apa gitu ya. Jadi memang materi ini pernah aku bahas sebelumnya. Pernah ada rangkuman materi tentang teori belajar seperti itu. Jadi sekarang lebih ke perbanyak latihan-latihan soalnya untuk memperdalam. Nah, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, silahkan bisa cek ya di video, lalu scroll ke bawah, nanti bisa ketemu dengan video-video aku yang lain gitu ya. Oke, lanjut kita bahas soalnya. 1. Perkembangan kehidupan manusia pada era kekinian berlangsung secara cepat dan dinamis. Kecakapan hidup kekinian yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran berbasis project atau PJBL adalah competition, communication, cooperation, community, atau transfer of knowledge. Ya, di sini ada PJBL ya, project based learning, karena memang pembelajaran ini yang seharusnya kita terapkan sekarang ya, model-model seperti project based learning, lalu discovery, inquiry, problem based learning, seperti itu. Nah, keywordnya di sini adalah kecakapan hidup kekinian. Kekinian berarti kan abad 21 ya, keterampilan abad 21 yang kita kenal dengan 4CS, teman-teman. 4CS karena di situ ada C-nya ada 4 gitu ya. Apa saja? Ada critical thinking, communication, collaboration, dan juga creativity. Nah, teman-teman harus tahu, harus bisa membedakan keterampilan abad 21 dan juga HOTS. Beda ya isinya. Oke, jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B, teman-teman. Nah, masuk ke dalam keterampilan abad ke-21. Oke, next ya. Next, zat-zat di bawah ini yang bukan koloid adalah busa sabun, susu, santan, sirup, atau asap. Pertanyaan di atas termasuk ke dalam level kognitif. Apakah C1, C2, C3, C4, atau C5? Oke, ini masuk ke taksonomi belum ya, di mana ada C1 sampai C6. C1 sampai C3 itu lots, C4 sampai C6 itu HOTS. Nah, kita dapat keywordnya di sini adalah yang bukan koloid. Artinya peserta didik setelah mengidentifikasi itu dia sekarang mampu membedakan, tahu yang mana yang koloid, yang mana yang bukan. Artinya bisa memberi contoh ya. Nah, memberi contoh di sini masuk ke dalam level kognitif C2 atau paham.
Terus muncul nih banyak sekali yang tanya, gimana sih Kak supaya kita bisa menghafalkan kakao? Nah, kakao itu jangan dihafalkan teman-teman, tapi kita pahami. Kalau kita hafalkan dengan jangka waktu kita yang pendek untuk belajar sekarang ini, kurang efektif ya, karena kita juga harus belajar materi-materi yang lain. Jangan sampai materi yang lain itu kita kesampingkan gitu. Pahami saja ini teman-teman. IPA paham. Ya, sekali lagi, IPA paham. Yang pertama, I. I di sini adalah ingat, mengingat atau remember. Remember di sini berarti memanggil kembali informasi yang relevan dengan ingatan. Artinya sudah ingat ya, oh itu nama benda, oh itu nama hewan, oh itu nama tempat, seperti itu. Lalu level yang selanjutnya, yang kedua adalah P. P di sini artinya paham, memahami, atau understand. C2 ya teman-teman. Nah, kalau tadi yang pertama itu sudah ingat, sudah tahu itu apa, yang selanjutnya adalah bisa membangun makna, artinya memahami, bisa menyebutkan definisinya gitu ya, lalu bisa memberikan contoh lain tentang hal tersebut. Nah, itu adalah paham. Kalau sudah paham, nanti peserta didik bisa ini C3, aplikasi atau apply, menerapkan. Artinya, melaksanakan atau menggunakan prosedur dalam situasi tertentu. Kalau sudah paham, ya bisa kita terapkan, gitu ya. Lalu kalau sudah bisa diterapkan, kita analyze atau analisis, menganalisis. Kita maaf, kita pecah-pecah ke dalam beberapa bagian unsur pokok dan menentukan bagaimana tiap bagian saling berkaitan, saling bertalian dan berhubungan menjadi satu struktur atau tujuan yang menyeluruh. Sama halnya seperti kita bisa memecahkan masalah seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah E. E di sini evaluate atau evaluasi ya, yang artinya evaluasi itu apa? Yaitu menilai. Menilai di sini berarti membuat keputusan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Membuat keputusan itu kan tidak mudah ya, ada kriteria-kriteria yang harus ditetapkan terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah urutannya teman-teman. Kalau sudah tadi yang pertama ingat, sudah tahu itu apa, lalu paham maknanya apa, lalu bisa aplikasikan ke dalam situasi yang lain gitu ya, bisa dianalisis, bisa menilai, lanjut yang terakhir adalah level yang tertinggi yaitu mencipta atau create. Mencipta di sini berarti mengambil elemen secara bersama-sama dari sebuah fungsi keseluruhan atau yang bertalian, atau juga dengan kata lain menyusun kembali. Jadi mencipta ya, bisa berarti membuat dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ketika sudah paham dengan konsep ini, C1 sampai ke C6 itu nanti teman-teman bisa kira-kira sendiri. Oh, KKO atau maksud ke dalam soal tadi itu masuk ke level kognitif yang mana. Nah, seperti itu. Jadi kembali lagi teman-teman pahami saja. Ini hierarki ya, ini urut dari ingat, paham, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta itu berjenjang dari C1 sampai ke C6. Nah, ini pahami saja tingkatannya, baru kita nanti bisa menentukan itu masuk ke level kognitif yang mana, gitu ya. Next, seorang siswa SMA ingin mengetahui kadar cuka makanan yang biasa dijual di pasaran. Apakah yang harus dilakukan siswa tersebut? Soal di atas terdapat pada level kognitif. Silakan dibaca opsinya. Oke, keywordnya di sini adalah ingin mengetahui kadar cuka ya. Lalu yang harus dilakukan itu apa? Artinya, peserta didik diminta untuk memilih dan menggunakan prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan tugas baru. Sama halnya dengan mengimplementasikan. Ya, implementasi berarti aplikasi. Itu masuk ke dalam level kognitif C3, teman-teman, yaitu aplikasi. Next. Soal selanjutnya, untuk mengetahui faktor luas permukaan terhadap laju reaksi, seorang siswa mencatat waktu yang dibutuhkan oleh suatu gas hasil reaksi untuk mengisi balon dari zat berbentuk padatan dan serbuk. Apakah percobaan ini sudah tepat?
soal di atas terdapat pada level kognitif. Silakan dibaca dulu teman-teman, boleh dijawab ya, lalu nanti dihitung dapat skornya berapa. Oke, jadi di sini sudah ada semacam mengetahui ini ya, faktor luas permukaan dan lain sebagainya, lalu yang dibutuhkan apa. Nah, muncul pertanyaan, percobaan ini sudah tepat ataukah belum? Artinya, di sini peserta didik itu harus bisa menilai karya tersebut, kelebihan maupun kekurangannya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ini masuk ke sub mengkritik ya. Di situ adalah C5, teman-teman, yaitu menilai ya, evaluasi. Gimana sih evaluasinya ya? Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa memang di sini sudah ada semacam percobaan, lalu diberi pertanyaan, percobaan tersebut sudah tepat atau belum? Nah, peserta didik kan diminta untuk menilai, mengkritik, apakah itu sudah sesuai atau belum, dan nanti dijabarkan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Seperti itu. Next. Beberapa jenis tumbuhan bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Berbeda warnanya di dalam asam maupun basa, seperti kunyit, mahkota bunga, dan kolbit. Rumuskan beberapa hipotesis yang sesuai untuk fenomena tersebut. Berdasarkan hipotesis tersebut, buatlah rancangan suatu eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut. Lakukan percobaan atau eksperimen berdasarkan rancangan tersebut. Oke, jadi soal dan kembangkan alat yang sesuai untuk melakukan percobaan tersebut. Ya, soal itu masuk ke level kognitif tingkat berapa ya? C2, C3, C4, C5, atau C6, teman-teman silakan dijawab dulu. Nah, kalau ini sepertinya sudah dapat keywordnya ya. Di sini diminta membuat rancangan. Nah, berdasarkan sebuah situasi. Membuat atau create. Membuat di sini kan menggabungkan beberapa unsur ya menjadi suatu bentuk kesatuan. Jadi mencakup kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara mengorganisir beberapa unsur atau bagian menjadi satu pola atau struktur yang sebelumnya tidak nampak. Nah, dari sini ada merumuskan hipotesis gitu ya, lalu membuat rancangan eksperimen, membuat percobaan, dan mengembangkan alat. Artinya peserta didik itu diminta untuk mengkreasikan, membuat, atau mencipta gitu ya. Ini masuk ke level kognitif tingkat C6 atau HOTS di sini yang paling tinggi. Next, soal selanjutnya. Pernyataan yang tepat tentang indikator pendukung adalah, oke, teman-teman pasti paham ya bahwa indikator itu ada berapa? Ada 3. Ada indikator kunci, indikator pendukung, lalu indikator pengayaan. Silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Oke, apa itu indikator kunci? Indikator kunci itu kompetensi minimal yang ada pada KD gitu. Jadi kalau kita mengajarkan KD atau materi gitu ya, pasti ada indikator kuncinya gitu. Itu harus ada. Indikator kunci dinyatakan secara tertulis dalam RPP. Harus kita tulis ya di RPP dan harus teraktualisasikan dalam proses pembelajarannya itu tadi. Jadi memang kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mencapai KD tersebut adalah indikator kunci. Lalu yang kedua adalah indikator pendukung. Indikator pendukung itu, kalau tadi ada indikator kunci ya, pendukung di sini gunanya untuk membantu peserta didik lebih memahami indikator kunci tadi. Gitu. Indikator pendukung juga disebut dengan indikator prasyarat, yang artinya kompetensi sebelumnya tadi yang telah dicapai atau dipelajari oleh peserta didik berkaitan dengan indikator kunci. Yang ketiga adalah indikator pengayaan. Namanya juga pengayaan ya, boleh ada, boleh tidak. Pengayaan kan berarti kalau peserta didik sudah mempunyai kompetensi yang lebih lagi, gitu ya.
Jadi, tuntutan kompetensi itu melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar. Artinya di sini peserta didik memiliki potensi melebihi dari KD yang dipelajari tadi. Oke, yang A di sini teman-teman, membantu peserta didik memahami indikator kunci. Oke, jelas berarti jawabannya yang A ini ya sudah. Kalau membantu untuk memahami indikator kunci itu artinya adalah indikator pendukung. Kalau yang B, memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal KD. Itu adalah indikator kunci. Kompetensi minimal yang terdapat pada KD itu juga indikator kunci. Dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi, ya seperti yang tadi ya. Itu juga indikator kunci. Dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Nih ada kompetensinya yang lebih tinggi, artinya ini adalah indikator pengayaan. Next, indikator kunci merupakan indikator yang sangat memenuhi kriteria urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Pernyataan yang tepat terkait indikator kunci adalah, ya di sini keywordnya indikator kunci ya. Yang A, disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik terhadap indikator kunci yang telah diberikan. Nah, ini ada keywordnya indikator kunci nih, sudah diberikan indikator kunci, nanti supaya lebih paham. Berarti ini adalah indikator pendukung. Iya, tepat sekali, berarti bukan ya. Yang B, membantu peserta didik memahami indikator kunci. Nah, kalau untuk memahami indikator kunci apa tadi? Indikator pendukung, betul, berarti bukan ya. Yang C, dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Nah, lebih tinggi dari KD. Artinya ini indikator pengayaan, berarti bukan. Yang D, indikator yang harus diujikan kepada peserta didik atau dinilai. Tepat sekali. Jadi indikator kunci itu memang ya indikator yang harus diujikan, itu wajib memang harus ada. Misalkan di situ ada 4 KD, ya keempat-empatnya itu nanti harus diujikan indikator kuncinya itu tadi. Berarti yang E bukan ya di sini ya. Kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari peserta didik berkaitan dengan indikator kunci. Karena berkaitan dengan indikator kunci ya pasti bukan indikator kunci. Kalau bukan pendukung ya pasti pengayaan. Karena sebelumnya telah dipelajari nih berkaitan dengan indikator kunci, ini adalah indikator pengayaan. Pokoknya keywordnya kalau indikator kunci itu pasti ada, harus dinilai ya sesuai dengan KD itu tadi. Kalau indikator pendukung itu untuk membantu memahami, untuk menjelaskan lagi indikator kunci tadi, gitu, mengembangkan ya. Lalu indikator pengayaan, kalau peserta didik di dalam kelas itu memang punya apa ya, pemahaman yang di atas rata-rata mungkin ya, jadi sudah bisa memahami indikator kunci itu, mungkin memang materinya mudah dipahami gitu, makanya bisa dikembangkan atau dibuat indikator pengayaannya. Oke, teman-teman, sekian yang bisa disampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ditunggu untuk materi-materi selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Jangan patah semangat ya. Semua materi kita pelajari, semua kompetensinya dipelajari, teman-teman. Perbanyak lagi latihan soal ya. Setelah mengerjakan latihan soal, lalu nanti dicari pembahasannya. Teman-teman lebih bagus lagi apabila punya catatan gitu, punya rangkuman dengan tulisan teman-teman sendiri. Jadi nanti ketika H-1 itu teman-teman udah bukan waktunya lagi untuk belajar yang berat-berat, tapi untuk merefresh lagi otak. Boleh dengan tidak belajar sama sekali itu bisa, karena memang H-1 itu sudah waktunya kita untuk mulai apa ya, mulai santai gitu, kita persiapan mental lagi untuk menghadapi tes berikutnya. Atau bisa juga dengan kita baca-baca yang ringan nih, dengan buka-buka lagi catatan kita. Makanya kalau teman-teman punya catatan, punya ringkasan, itu akan sangat membantu sekali nanti ketika sudah mendekati hari H gitu. Oke, sampai jumpa lagi ya di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman semuanya bisa lancar. Aku gak bosan-bosan mendoakan teman-teman supaya bisa lulus semuanya di P3K 2021 ini. Amin amin ya rabbal alamin. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.